Ya, selamat siang Pak Wayan. Selamat siang Pak Rumadi. Apa kabarnya Pak Wayan hari ini? Baik sekali, sangat bersemangat untuk hari ini. Oke, luar biasa. Oke, jadi mungkin Pak Wayan sudah mengetahui bahwa nanti kita akan ada kegiatan yaitu observasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang kita lakukan hari ini adalah merupakan tahap pra-observasi yang nantinya akan kita lanjutkan dalam kegiatan kita di kelas ketika Pak Wayan melakukan pembelajaran. Siap. Nah, kemudian di sini dalam kegiatan pra ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Pak Wayan mengenai nanti rencana atau hal-hal yang akan dilakukan oleh Pak Wayan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama, saya akan menanyakan tentang pada pembelajaran Pak Wayan, itu indikator apa yang akan Pak Wayan sajikan ke dalam materi pembelajaran Pak Wayan? Indikator yang saya sajikan adalah, nah nanti rencananya kan saya ngambil kelas 8 ya. Di kelas 8 itu materi untuk matematikanya di semester 1 ini, Merdeka ini adalah bilangan berpangkat. Jadi saya ingin indikatornya nanti siswa ini mengenal bilangan berpangkat dan menentukan hasil dari bilangan berpangkat tersebut. Mengenai bilangan berpangkat Pak ya. Nah, kemudian tadi Pak Wayan sudah menentukan indikatornya. Nah, dalam hal ini Pak Wayan kemudian apa metode yang akan Pak Wayan gunakan dalam pembelajaran pada bab ini tadi? Metodenya mungkin media visual dan interaktif, Pak. Karena mengetahui siswa yang saat ini, Pak, dia itu kalau di rumah dan segala macam kan selalu menggunakan HP. Nah ini mereka itu pengen kayaknya seru ya, suka kalau pembelajaran itu melalui teknologi. Nah, jadi ingin saya itu media visual dan interaktif nanti saya sajikan bilangan berpangkat ini ya, namun untuk mengetahui dasar-dasar bilangan berpangkat ini kita perlu dasarnya matematika itu perkalian, Pak. Jadi nanti sebelum pas pembelajaran jadi menggunakan media kayak seperti kuisis mungkin saya sajikan soal-soal perkalian ya, mereka menjawab. Nah, makanya yang pas metodenya adalah saya gunakan adalah media visual dan interaktif. Jadi menggunakan teknologi, nanti siswanya saya suruh bawa handphone. Oh ya, berarti pemanfaatan media teknologi ya Pak ya, seperti tadi kuisis dan juga agar pembelajarannya lebih interaktif. Luar biasa. Kemudian dalam hal ini apa juga yang nanti Bapak siapkan, yaitu mengenai alat dan bahannya Pak? Kalau alat dan bahan mungkin alatnya yang pertama proyektor ya, mungkin LCD. Nah, habis itu laptop saya bawa. Nah, anak-anak HP. Nah, kalau untuk bahan saya ambil dari buku matematika kurikulum Merdeka. Sama juga saya akan nanti buatkan LKS-nya Pak, lembar kerja siswa atau LKPD, sehingga nanti ketika kita sudah menggunakan media interaktif, nah di akhir pembelajaran atau sebelum selesai pembelajaran siswa itu mengerjakan LKPD biar bisa nggak terus dia tuh kayak materinya itu terus diingatnya kayak gitu. Nah, jangan pas saat menggunakan teknologi aja. Jadi ada kita kayak evaluasi menggunakan LKPD, apakah siswa bisa melengkapi LKPD tersebut kayak. Dievaluasi langsung Pak. Nah, habis itu PowerPoint juga, sama membuat PowerPoint, mungkin materi dari PowerPoint sedikit mengenai bilangan berpangkat. Nah, habis itu nanti siswa juga bisa mengembangkannya melalui LKPD dan IJ. Oke, luar biasa sekali Pak Wayan. Nah, selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran nanti bisa nggak Pak Wayan menggambarkan sedikit tentang tahapan-tahapannya? Tahapan pembelajarannya. Tahapan pelajarannya mungkin nanti kan biasanya kita pendahuluan. Pendahuluan nanti karena ini siswa ini penting ya. Jadi bilangan berpangkat ini kan Pak Rumadi misal 2 pangkat 5. 2 dikalikan sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, kalau siswa memang kita tahu rumusnya. Nah, 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Tapi kalau kita nggak bisa perkalian Pak Rumadi, jadi itu nggak akan bisa menentukan hasilnya. Nah, jadi di pendahuluan nanti saya ingin
saya menyampaikan tujuan pembelajaran dulu, habis itu mengingatkan ke materi yang berkaitan dengan bilangan berpangkat, ya. Habis itu mungkin seperti biasa kayak berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya lagu wajib biar kita membiasakan juga agar jiwa nasionalisme siswa itu meningkat. Nah, itu sih di awal-awal pembelajaran. Nah, habis itu saya juga ingin mentes perkaliannya lewat aplikasi tadi ya, Quizzes kah, Kahoot kah, atau Wordwall kan, ada itu nanti saya sajikan lewat handphonenya menjawab. Nah, habis itu nanti setelah diketahui, oh perkaliannya lumayan nih, bisa masuk ke materi bilangan berpangkat, nanti masuk pas masuk materi bilangan berpangkat, saya juga menggunakan jelasin dulu materinya lewat PowerPoint sedikit, habis itu kasih contoh soal, nah dan nanti soal-soal lagi lewat media aplikasi tadi, biar siswanya makin semangat, karena kan kalau mereka lewat HP, nggak menutup papan tulis saja kan lebih seru, ya, apalagi di Quizzes ada kayak apa namanya pilihan-pilihan seperti main game kayak gitu nah jadi kayak berlomba-lomba berkompetisi siswa itu nah habis itu nanti setelah lewat aplikasi tadi siswa kembali lagi mengerjakan LKS-nya kayak gitu lebih menguji lagi ke materinya nah sebagai bahan evaluasi saya apakah tadi mulai mengingat perkalian habis itu lewat aplikasi pembelajaran tadi nah apakah siswa itu dievaluasi di LKS-nya atau yang LKPD-nya nanti itu memahami kayak gitu. Siapa tahu kan nanti kita aplikasi dia lumayan, tapi pas ketika dievaluasi di LKS dia kurang kayak gitu. Nah itu saya gunakan juga. Nah apa namanya LKS. Habis itu nanti mungkin di penutup saya refleksi lagi, ya mungkin saya tanyakan ya agar siswa itu bisa menyimpulkan sendiri. Jadi bilangan berpangkat itu apa sih, ya? Nah gimana sih konsepnya, rumusnya, dan bagaimana kayak gitu itu di akhir dan saya akhiri dengan penutup. Luar biasa tadi Pak Wawan sudah menjabarkan tentang bagaimana tahapan pembelajarannya. Nah kemudian untuk persiapan tertulisnya apa yang mungkin sudah Pak Wayan siapkan? Mungkin persiapan tulis membuat RPP ya kan, habis itu membuat LKS tadi ya materi di PowerPoint-nya. Nah habis itu menyiapkan soal-soal yang kita harus buat juga ya di Quizzes nantinya yang saya gunakan Quizzes dan Wordwall rencananya Quizzes dan Wordwall. Nah perkaliannya itu di Wordwall dan untuk pada saat pembelajarannya itu di Quizzes nanti rencananya. Nah itu yang saya persiapkan. LKS tadi LKPD juga mungkin itu yang secara tertulis nih yang saya buat. Oke tadi persiapannya sudah sangat matang bawaannya, berarti tadi kan digambarkan bahwa persiapan tertulisnya yaitu LKPD dan sebagainya tadi. Nah dalam hal ini ketika pembelajaran yang Pak Wayan lakukan, materi apa yang dianggap sulit oleh siswa biasanya? Nah ini Pak Rumadi, saya nih dari pengalaman, saya kan baru di sini nih, baru berapa bulan aja di SMP 41 dulu. Nah mengajar di sebelumnya kan di SMP Gunung Sari SD. Mengingat apa namanya COVID yang 2 tahun dulu, yang dulu 2019 sampai 2021 Pak Rumadi, siswa itu kan banyak belajar di rumah yang kurang efektif. Nah menyebabkan kemampuan perkaliannya itu Pak Rumadi. Bahkan ada sampai siswa kelas 9 yang saya temui ya. Kelas 9 itu perkalian 1 sampai 10 itu agak susah. Makanya mereka tuh nggak ingat kayak gitu. Nah, kenapa? Karena kunci matematika, dasarnya matematika ini Pak Rumadi harus bisa menjumlah, mengurang, membagi, mengali. Kalau udah bisa 4 ini Pak Rumadi, saya yakin siswa itu ketika ada konsep, ada rumus, tinggal masukkan angka, tinggal mengalinya, ini kan mengali lagi nih. Nah, kalau mengalinya salah, jawabannya pasti salah. Nah, jadi konsep ini yang harus ingin saya tekankan nanti dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 ya. Makanya setiap sebelum awal pembelajaran saya minta siswa itu membuat tabel perkaliannya di depan halaman depan buku catatannya Pak Rumadi. Jadi ketika mereka nanti lupa pada saat pembelajaran atau apa bisa melihat lagi. Namun ini sebagai apa namanya buat siasat siswa aja biar apa namanya bisa menengok halaman depannya itu. Tapi saya ingin juga mereka itu harus ingat ya, nggak hanya hafal tapi ingat terus perkalian 1 sampai 10 ini. Nah, karena ya 2 tahun tadi terakhir kita COVID itu, yang 2 tahun itu yang menyebabkan anak-anak itu perkalian itu blast. Dia
sangat kurang ya kurang dari siswa-siswa yang sebelum COVID itu Pak Rumadi. Saya itu perkalian yang kadang-kadang siswa itu sama pembagian apalagi yang siswa-siswa itu kurang buat pembelajaran hari ini. Karena ya bilangan berpangkat tadi sesuai syaratnya harus bisa perkalian nih Pak Rumadi. Apalagi nanti perpangkatnya itu baru 2 pangkat 5. Kalau SMP kan itu kan SD bisa aja sih sampai 5 kali. Kalau SMP bisa nanti sampai belasan kali, puluhan kali pangkatnya. Nah, itu yang takutnya lebih tinggi. Nah, di situ harus lebih fokus. Jadi perkalian 1 sampai 10 aja sudah agak susah mereka. Apalagi yang 2 angka kali 2 angka, 2 bilangan kali 2 bilangan misalnya puluhan. Nah, kan ratusan kali ratusan nanti dapatnya. Nah, itu agak bisa menguras konsentrasi mereka. Makanya saya ingin perkalian ini saya ingatkan lebih awal, ya saya ingin genjot agar mereka tuh ingat kayak gitu. Nah, penguatan di basic matematika ya, ya Pak, nah itu ya. seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian dan Perkalian. pengalihan. Oke. Nah, kemudian dari apa yang Pak Wayan sampaikan tadi, kompetensi apa kira-kira yang ingin Pak Wayan capai atau diharapkan Pak Wayan siswanya mempunyai kompetensi apa gitu? Kompetensi yang saya harapkan yang pertama tadi siswa ingat perkalian tadi pada rumah dia, hafal dengan perkalian dan ingat kayak gitu, sehingga nanti benar-benar mengenal bilangan berpangkat. Nah, dan siswa itu bisa menentukan ya menentukan hasil dari bilangan berpangkat itu tadi. Nah, jadi ingin saya meningkatkan kompetensinya di situ. Nah, jadi ketika siswa mendapatkan soal tentang bilangan berpangkat, ya mereka itu apa namanya bisa mengerjakannya. Nah, bisa memahaminya. Juga nanti saya juga akan jelaskan mengenai bilangan berpangkat ini ada loh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka tuh lebih bisa biar tertarik. Nah, kadang siswa tuh bertanya Pak Rumadi, apa namanya, kenapa sih Pak kita belajar ini? Apa sih manfaatnya buat kita? Nah, jadi saya harus bisa selalu mengaitkan namanya itu biasanya matematika realistik. Ya, realistik. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu ada. Kalau mungkin kalau Pak Rumadi kan IPS lebih ke memang sosialnya ada kan sering. Ini kalau matematika harus kita mencari yang benar-benar berkaitan. Jadi agar sesuatu oh ini penting nih gitu. Supaya lebih berkesan Pak ya, karena dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, kemudian dari yang mau Bapak paparkan tadi juga, apa yang menurut Pak Wayan perlu mendapatkan perhatian khusus pada pembelajaran yang akan Pak Wayan lakukan ini? Perhatian khusus mungkin karena kita apa namanya kurikulum merdeka, mungkin yang ingin itu adalah pembelajar yang berdiferensiasi ya, Muhammadiyah. Mungkin saya baru belajar kurikulum merdeka lah, karena kita kan kurikulum merdeka kan belajarnya mandiri. Ya, mungkin saya senang ada di sini Pak Rumadi yang sebagai calon guru penggerak. Mungkin bisa yang saya tanya-tanya apa sih perkembangan kurikulum merdeka, nanti bisa saya tanya. Mungkin saya ingin nanti itu pembelajaran berdiferensiasi mungkin Pak Rumadi. Terima kasih Pak Wayan sudah tadi menjelaskan dengan sangat detail. Terima kasih juga sudah sharing, artinya nanti ke depannya kita bisa saling berbagi khususnya mengenai pemahaman kita atau penerapan kita tentang kurikulum merdeka Pak ya. Nah, oh ya, satu lagi tadi yang perlu perhatian khusus juga, saya ingin ya tadi itu memotivasi siswa biar tuh dia senang belajar matematika ya. Yang saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari Pak Mudi. Oh iya. Jadi biar siswa itu termotivasi. Nah, selain pembelajaran berdiferensiasi ya, habis itu ya tadi memotivasi siswa tadi. Ya, ingin saya menyampaikan ke siswa bahwa pembelajaran matematika itu menyenangkan. Ya. Nah, ini tadi merupakan percakapan kita di awal observasi atau pra-observasi. Nah, harapannya nanti semoga apa yang Pak Wayan rencanakan bisa terlaksana dengan baik dalam kegiatan pembelajaran. Ya, saya kira demikian cukup untuk kita hari ini karena waktu kita memang juga terbatas. Ya, terima kasih banyak Pak Wayan, semoga selalu sukses. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang siapa yang tidak hadir? Semua ya? Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita
berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya buat kita ke depannya ya. Apa yang kita pelajari selalu kita ingat dan selalu kita amalkan ya. Berdoa untuk agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum lanjut pembelajaran biar meningkatkan jiwa nasionalisme kita ya. Mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Silakan semuanya berdiri. Satu orang yang bisa jadi dirijen? Siapa? Siapa yang mau? Maria? Oke. Ayo Maria. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Ya, semoga dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya, semangat kita seperti ya burung Garuda ya yang selalu terbang kemana-mana, mengepakkan sayapnya, ya, menjelajahi semua dunia ini, ya, supaya semangat kita seperti burung Garuda. Oke, apalagi kita bentar lagi ya akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa? 29. Oke, nah sekarang kita ke pembelajaran. Kemarin pertemuan sebelumnya ya kita udah belajar bilangan berpangkat ya. Nah, bilangan berpangkat. Jadi ada yang tahu nggak apa sih fungsinya bilangan berpangkat ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ada nggak? Ya, nggak ada. Nah, Pak, kenapa sih kita belajar bilangan berpangkat? Apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi anak-anak ya, bilangan berpangkat ini dia fungsinya ya itu untuk menyederhanakan bilangan. Bayangkan jarak antar planet berapa kilometer. Kalau kita tuliskan dalam bilangan berapa panjang angkanya. Nah, kalau kita tuliskan dalam bilangan berpangkat itu akan mempersingkatnya. Ya enggak? Nah, nggak perlu kertas yang panjang atau apa, ya. Kalau kita tuliskan, bayangkan berapa kalau dikonversi dalam meter, ya sentimeter, berapa jaraknya itu, berapa angkanya, ya. Bisa sampai miliaran dan triliunan nanti, ya. Banyak angkanya, jangan sampai susah. Jadi kalau mudah mengingat, jadi jarak kecepatan cahaya, berapa kecepatan cahaya itu, ting, kayak gitu kan. Nah, itu dipermudah dengan bilangan berpangkat ini. Ya, jadi siapa tahu kalian nanti jadi astronot, jadi apa namanya BMKG, mini cuaca dan segala macam, masalah cahaya, atau kalian ahli fisika, ya ini sangat penting, ya bilangan berpangkat ini. Oke, Pak Wayan kembali mengingatkan kemarin bilangan berpangkat itu apa namanya konsepnya adalah ya kalau ada A pangkat N, A dikalikan sebanyak N kali, yang ini ya. Nah, A dikalikan sebanyak N kali. Habis itu A itu disebut apa? A disebut basis atau bilangan pokok. N-nya disebut pangkat, ya, eksponen. Ya, misal Pak Wayan punya contoh, ya, nih 6 dikalikan sebanyak 5 kali berarti boleh disingkat 6 pangkat 5. Ya. Nah, sama yang bilangan negatif, ya, negatif 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti negatif 2 pangkat 3. Nah, coba bayangkan ini contoh. Oke, tadi yang positif hasilnya ya.
ini yang kemarin ya 2 pangkat 4 ya 2 dikalikan sebanyak 4 kali ya hasilnya 16 ya udah kemarin. Oke juga sudah. Nah coba ini kira-kira yang mana yang benar ya 4 pangkat 3 warnanya Biru tua. biru tua. 4 pangkat 3 berarti 4 dikalikan sebanyak 3 kali. Coba benar apa salah? Ya benar. Oke. Nah, oke kali ini biru muda. Ya, min 2 pangkat 3. Kita coba. Ada yang punya jawaban lain? Ya, oke. Benar. Oke. Nah, itu ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, untuk mengingatkan kalian, kita lanjutkan yang ke berikutnya, yaitu apa namanya? Sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, sekarang kemarin jadi anak ya, sekali lagi Pak Wayan, ini kan kunci dari kita bisa memahami bilangan berpangkat ini kita harus bisa perkalian. Ya, kalian ingat perkalian 1 sampai 10 aja kuncinya. Ya, itu kunci dasarnya. Kenapa? Kalau kalian nggak bisa perkalian, misal 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, nggak bisa perkalian, bagaimana tahu hasilnya? Nah, sebelum itu ya Pak Wayan ingin ya mengetes perkalian kalian menggunakan HP ya. Nanti coba ya ini Pak Wayan beri 5 menit berapa poin kalian bisa mengerjakan perkalian 1 sampai 10 tadi ya. Nah, oke silakan buka HP-nya, klik join my quiz di Google-nya. Ya, pernah Pak Wayan ajarin waktu kelas 7. Jadi untuk memahami bilangan berpangkat ini ya syaratnya adalah kalian ya bisa konsep perkalian ya karena penting sekali perkalian. Maka dari itu Pak Wayan akan menguji ya kalian tentang perkalian 1 sampai 10 ya. Nah, melalui kuis ini ya. Sudah semuanya join ya? Ya, kita mulai ya. 5 menit saja ya, 5 menit. Ya, sampai mana kalian dapat jawabnya ya. Kalau sudah jawab langsung lanjut aja panah lanjutnya ya. Oke. 3 2 1. Oke, fokus. Ketik jawabannya. Ketik jawabannya. Ya, soalnya Isai. Pak Wayan nggak mau ngasih pilihan. Kalau pilihan karena kalian bisa milih. Ini Isai. Tuh, oke. Anas, sudah teratas poin. Oke. Pilih. Kalau kamu bisa nyerang teman dan melindungi diri, ya. Nanti kalian dapat 2 pilihan, mau nyerang teman, kalau serang, kamu bisa mengurangi poin temanmu. Ya, dengan cara pilih serang, pilih orangnya. Kalau mau bertahan, perisai. Ya. Kalau mau biar nggak diserang teman, kamu buat kekebalan atau perisai. Pilih. Jadi di sini bisa sambil bermain ya. Kamu bisa nanti kalau udah benar ya beberapa kali benar itu akan mendapat 2 pilihan, bisa nyerang teman ya dengan mengurangi poinnya atau memilih pelindung atau perisai ya.
Oke. 2 menit lagi. Ya. Kalau kita selesaikan lama nah, ya. Oke. Oke. Siapakah yang paling banyak dapat menjawab soal perkaliannya? Sementara Selfie ya. Selfie, Maria kedua. Nah, April. Oke, Zahra. Nah. Satu menit lagi. Ada yang sudah 10 soal. 9 soal. Yang benar. Oke, Pak Wayan akan akhiri 5, 4, 3, 2, 1. Oke, 3 teratasnya adalah Maria 3, Yara 2, Selfie 1. Selfie ya? Sel. Ya, oke. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Nah, itu ya. Tentang perkalian. Jadi, ya tadi Pak Wayan bilang bilangan perpangkat ya. Nah, sangat berkaitan sekali dengan perkalian. Apalagi ya beberapa tahun kemarin kan kalian COVID ya, COVID-19 itu hampir beberapa anak yang sangat susah ya menghafal atau mengingat perkalian. Nah, Pak Wen mau dari sekarang ya jangan sampai kalian sudah kelas 8 ya perkalian 1 sampai 10 nggak ingat. Ya. Nah, karena matematika kita tahu konsepnya, tapi kalau kita nggak bisa mengambil, membagi, menjumlah, mengurang, rugi nak. Kita kan nggak akan bisa mengerjakan atau menyelesaikan konsep tersebut. Oke, kita lanjutkan sekarang ke materi kita tadi yaitu sifat-sifat bilangan bulat ya. Bilangan berpangkat. Oke, nah sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau ada A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau dikali pangkat ditambah. Ya. Nah. Oke. Habis itu yang kedua. Nah. Pembagian A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi kalau dibagi dengan basisnya sama-sama A, pangkatnya dikurang. Ya. Yang nomor 3 adalah yang double pangkat. Nah, yang double pangkat. Artinya apa? Ada A, dipangkatin N, dipangkatin lagi N. Maka pangkatnya dikali. Jadi hasilnya A pangkat N kali M. Oke. Itu. Habis itu, nah, ada pangkat yang dipangkatkan. Nah, yaitu pangkat, perkalian A dikali B dipangkatin M. Jadi A pangkat M dikali B juga pangkat M. Jadi A itu punya M, B juga punya M. Jadi adil ya. Ya. Habis itu, dalam pecahan, ya, atau pembagian A per B. Atau A dibagi B dipangkatin M, A itu pangkat M, B-nya juga pangkat N. Ya. Nah. Habis itu yang keenam, pangkat negatif. Kalau A pangkat min N, maka kita ubah jadi positif dengan cara 1 per A pangkat N. Nah. Ini ya, yang pangkat negatif ini. Nah, ini contohnya misal, ya. 2 pangkat min 5.
Berarti kita ubah jadi 1/2 pangkat 5. Jadi dikasih 1/nya nak. Ya. Nah ininya di bawah jadinya. Nah jadi pangkatnya positif, awalnya negatif berubah jadi positif. Seperti itu. Nah habis itu dua lagi. Ya ini pangkat akar. Jadi kalau ada A pangkat ya akar mn, yaitu jadi A pangkat n per m. Ya, pangkatnya pecahan. Yang terakhir, pangkat 0. Apapun yang dipangkatkan 0, hasilnya 1. Ya, apapun yang dipangkatkan 0, hasilnya 1. Ya, oke. Sekarang coba ini. Kira-kira. Nah, lagi yang kemarin, ingat lagi. Kalau 5 pangkat 3, 5 disebut apa? Dan 3 disebut apa kira-kira? 5 basis 3 eksponen atau pangkat. Berarti jawabannya warna? Biru tua. Biru tua apa biru muda? Biru tua. Apakah benar? Ye, oke. Sekarang 6 pangkat 3 dan hasilnya berapa? Ayo coba. Coba. Biru tua. Berapa? 6 kali 6 kali 6. Hasilnya 216. Kira-kira benar apa enggak? Apa 6 tambah 6 tambah 6? Nah, yang ini ya. Karena bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang. Oke. Nah, ini konsep yang tadi. Nah, bagaimana? Dia ada B pangkat 4 kali B pangkat 5. Basisnya sama-sama B. Apakah bisa pakai konsep yang pertama tadi? Apa? Bagaimana hasilnya? Jadi B pangkat berapa? Ada yang B pangkat 20. Oke. Ada B pangkat 9. Ya, yang B pangkat 9 ke tangan. Oke, B pangkat 20 semuanya. Ya. Jadi ini pakai konsep yang pertama ya. Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya ditambah A pangkat M tambah N. Ya, ditambah. Oke. Nah, berarti ini jadinya B pangkat 4 tambah 5. B pangkat 9. Oke. Berarti yang biru tua. Ya. Nah, tuanya jangan ketawayan ya. Ya. Coba kalian berkelompok ya, memecahkan beberapa sifat-sifat bilangan berpangkat tadi. Ya. Nah, dengan berkelompok. Ini kodenya. Kode di kuisnya silakan. Ya. Nanti Pak Wayan buat 3 kelompok, berarti ini dihapus. Tar. Ini bisa dihapus nggak ya? Kok 4 kelompok jadinya? Oh, harusnya sesuai orangnya nanti berkumpul ya. Bentar. Ini kok nggak bisa dihapus? Oh, ini nih. Aturan Zoya. Oke, sekarang kalian berkelompok ya untuk menyelesaikan ya beberapa soal mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat tadi. Ya, silakan kerjasama ya untuk menjawab soal-soalnya. Oke, sudah semua berdiri duduk dalam kelompoknya masing-masing ya. Ya, oke, Pak Wayan mulai. Pak Wayan hapus dulu.
Oh ya. Ya, biru masih memimpin. Paling kuingin. Ya, tambahin semuanya terus. Berarti gimana? Ya, kalau dikalikan berarti pangkat ditambah ya. Ya, coba. Harus berani. Ya. Ya, tadi konsepnya kalau dikali berarti ditambah. Itu berapa? Ya. Itu berapa kalau tambah? 6 tambah berapa? 3 berapa jadinya? 9 berarti 7 pangkat 9. Ya. Oke, mantap. Bisa diskusi. Kalau bingung tanyakan sama temannya. Ya, sambil diskusi. Oke, good. Ya. Hijau menyalip biru. Ya. Pernyataan yang benar. 3, pilih 3. Oh, itu hasilnya ya. Ya, warna pink. Brutus Gunis. Ya. Biru nomor 2. Oke, pink sekarang di atas. Ayo. Kerjasama. Top. Jeda-jeda nggak apa-apa, Pak. Kau pencet keluar, kamu lanjutkan game yang hijau. Ngulang lagi berarti. Enggak, lanjutkan. Coba jangan. Ya, saling membantu ya, bertukar pikiran. Siapa yang lebih ingin ingat konsepnya? Ya, ya bagus. 3 pangkat 3. Apa hasilnya? 4, 2, 8, 3, 4. Tunggu dulu. Ya, fokus ke HP kalian nanti. Oke, beberapa regu sudah selesai. Jeda sedikit, Pak. Ya, bisa diulang, Pak. Oke, pemenangnya adalah regu biru. Biru mana tuh biru? Ya, baru kuning dan merah itu ya. Ya. Oke. Oke. Kita simpulkan. Nah,
Mana tuh? Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, itu tadi kalian sudah kerja kelompok, ya, sudah kerja sama. Ya, bagaimana? Senang nggak? Nah, oke. Bisa dipahami nggak konsep-konsep bilangan berpangkatnya? Bisa. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan konsep pertama? Kalau ada A dikali A dipangkatkan M, ya, dikali A pangkat N, maka hasilnya? Oke, A pangkat N ditambah N. Yang kedua, kalau A pangkat M dibagi A pangkat N. Oke, A pangkat M dikurang N. Yang ketiga, yang double pangkat A pangkat M dipangkatin N, maka oke, A pangkat M dikali N. Terus yang keempat, kalau ada A dikali B dipangkatin M, maka hasilnya oke, A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi sama-sama memiliki M, ya. Yang kelima, kalau ada A dibagi B pangkat M, maka hasilnya ya, A pangkat M dibagi B pangkat M. Terus yang terakhir, yang keenam, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Apapun yang dipangkatkan 0, 1. Terus, sorry, ada lagi ya, satu lagi. Pangkat negatif. A pangkat min N misalnya, berarti sama dengan 1 N. Jadi pangkatnya jadi positif. Oke, ini 7 konsep, 7 sifat-sifat bilangan berpangkat yang kita pelajari tadi. Ya, tolong diingat, ya. Nah, karena waktunya sudah nggak memungkinkan, jadi nanti Pak Wayan akan share tugas ke ke grup WhatsApp kita. Tolong nanti dikerjakan mengenai konsep-konsep bilangan berpangkat, ya. Nah, tolong terus diingat, ya, rajin dipelajari di rumah, diulang-ulang. Karena kalau pengen bisa matematika itu harus sering mengulang dan mengulang lagi, ya. Akhirnya kalian terbiasa. Apapun ala bisa karena terbiasa. Oke. Ada pertanyaan dulu mengenai materi yang tadi? Enggak. Nah, oke. Kalau menurut kalian bagaimana kalau pembelajaran itu melalui suatu aplikasi atau lewat HP, suka atau lebih baik pakai buku aja atau bagaimana? Pakai HP. Ya, lebih senang. Lebih masuk nggak atau gimana? Pelajarannya lebih masuk? Ya, oke. Nanti mungkin kalau memang seperti itu, kedepannya kita akan lebih sering memanfaatkan teknologi, ya, handphone kalian untuk belajar. Oke, itu dulu untuk hari ini, ya. Kalian sudah sedih bisa menyimpulkan, ya. Silahkan siap-siap kita berdoa dan kita pulang. Oke, kita berdoa dulu, ya. Semuanya, silakan satu orang ketua kelas bisa pimpin doa buat pulang. Ketua kelas, ya, ayo doa seperti biasa, ayo. Doa mulai.
Oke, selamat siang dan terima kasih kembali. Pak Wayan minta maaf bila ada kata-kata Pak Wayan yang salah ya dalam proses pembelajaran tadi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kehidupan kita nanti ya. Terus pengetahuan ini bisa terus kita gunakan dalam membangun bangsa kita ya dan mencerdaskan kita. Oke, sekian dari Pak Wayan. Pak Wayan akhiri selamat siang dan sampai bertemu besok. Oke, dadah. Selamat siang Pak Wayan. Apa Selamat. kabarnya? Selamat siang Pak Rumadi. Baik sekali. Oke, terima kasih. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih pada Pak Wayan atas waktunya hari ini. Sama. Mungkin kemarin kan kita sudah merencanakan mengenai percakapan pasca observasi kita, Ya. di mana sebelumnya kita sudah melakukan pra, kemudian kegiatan di kelas juga. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang mana rangkaiannya sudah kita lakukan kemarin. Nah, di sini saya punya beberapa pertanyaan Pak Wayan Siap. berkaitan dengan kegiatan Pak Wayan kemarin di kelas, menyajikan pembelajaran dan sebagainya. Jadi ini nanti bisa dijawab oleh Pak Wayan karena berkaitan dengan pembelajaran kita kemarin. Siap. Oke, mungkin bisa langsung aja Pak Wayan ya, Ya, langsung ke pertanyaan kita. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat atau perasaan Pak Wayan setelah menyajikan pembelajaran kemarin? Menurut saya, perasaan saya setelah menyelesaikan atau melaksanakan pembelajaran bilangan berpangkat kemarin, saya sangat senang sekali karena beberapa siswa saya itu aktif. Nah, karena yang memang tadi pembelajarannya menggunakan teknologi, membawa siswa saya minta membawa HP, habis itu nanti ada pembelajarannya melalui HP, melalui Quizzes saya gunakan, sehingga mereka itu menyenangkan lah ya, karena nggak terpacu hanya menggunakan buku. Nah, walaupun buku juga sebagai sumber belajar juga seperti itu. Jadi saya sangat senang siswa aktif, siswa beberapa memahami konsep tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, namun ada beberapa juga siswa yang masih belum karena di dasarnya kurang. Oke, berarti dari pembelajaran sebenarnya sudah cukup menyenangkan Ya, bagi menyenangkan. siswa karena Pak Wayan menggunakan berbagai macam aplikasi yang sifatnya interaktif yang membuat siswa lebih semangat gitu, Ya. terutama dalam materi bilangan berpangkat. Gitu. Oke, selanjutnya apakah dalam proses yang sudah dilakukan kemarin menurut Pak Wayan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan? Kalau dari proses pembelajaran sesuai dengan RPP-nya sudah sesuai. Nah, namun ada beberapa kendala, yaitu kendalanya mungkin bisa saya langsung sebutkan atau ini bisa ya. Jadi kendalanya itu adalah siswa ini kan prasyarat untuk bisa memahami konsep sifat-sifat bilangan berpangkat ini adalah perkalian. Nah, sebelum pertemuan sebelumnya saya terus mereka itu setiap belajar matematika saya tes perkalian. Nah, di saat pembelajaran yang kemarin masih ada beberapa siswa yang belum terlalu menguasai perkalian. Nah, karena mungkin saya di sekolah melatih mereka, kalau tanpa mereka biasakan lagi di rumah, mungkin di rumahnya dari orang tuanya belum terkontrol, ya masih sibuk jalan atau apa anaknya, kalau pulang sekolah itu, akhirnya ya ketika di sekolah aja ingat, pas berikutnya dia lupa lagi. Jadi harus tetap saya itu di awal pembelajaran itu sudah saya inikan perkalian,
tes perkalian dulu. Namun ya karena kita nggak menjadi kebiasaan, siswa nggak menguasai, itu menjadi kendala mereka dalam proses pembelajaran. Jadi perlu waktu lama. Contoh mengerjakan soal bilangan berpangkat kan perlu perkalian nih. Nah jadi kalau mereka nggak cepat di perkalian itu perlu waktu lama mereka mengerjakan suatu soal tadi. Nah suatu permasalahan yang saya berikan melalui kuisis tadi, sehingga mereka kalah di segi waktu. Nah, karena harus melihat tabel dulu, melihat tabel dulu lagi, karena belum menguasai. Kalau sebagian siswa yang sudah menguasai, dia langsung cepat dia. Nah, bisa lebih menguasai konsep bilangan berpangkat ini, menyelesaikannya. Nah, mereka tahu konsepnya, cuma dalam pelaksanaan mengerjakannya itu kan butuh konsep perkalian bilangan itu tadi. Nah, sehingga itu yang memperlambat proses siswa. Seperti itu. Makanya saya pengen sekali, siswa ini harus terus saya ini kan mungkin nanti saya kerjasama dengan orang tua segala macam buat pengawasan mereka di rumah. Oke, berarti dalam hal penguasaan dasar matematikanya Pak Wayan, perkalian, kemudian juga memang harus dilatih kan? Iya. Kemampuan jadi kebiasaan tadi. Dibiasakan, dan kita memang juga perlu dukungan dari orang tua dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya tentu dari rangkaian proses yang Pak Wayan lakukan, ada hal-hal yang menurut Pak Wayan itu memuaskan. Ya. Bisa nggak kira-kira Pak Wayan menceritakan hal-hal yang menurut Pak Wayan itu memuaskan atau sesuai dengan target? Nah, pada saat pembelajaran kemarin, hal yang membuat saya memuaskan itu ya tadi siswa aktif, senang dengan pembelajarannya. Nah, ketika mereka senang, mereka memahami konsep. Nah, ada semangat belajarnya itu timbul kayak gitu. Itu yang membuat saya senang, jadi memuaskan. Ya tadi berarti di era anak-anak zaman sekarang ini, karena mereka sering menggunakan HP, senang menggunakan HP, berarti penting juga kita itu melaksanakan pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah itu yang membuat saya memuaskan. Berarti ini teknologi memang penting buat pelajaran mereka kayak gitu ya, biar menjadi mereka tambah semangat belajar. Itu yang membuat saya menyenangkan, karena siswa tadi aktif, dan itu terbukti dari ketika mereka menyelesaikan soal-soal yang saya berikan melalui kuisis itu, nilai mereka lumayan kayak gitu. Ketimbang saya berikan tugas-tugas, kalau lewat papan tulis saya tuliskan soalnya, suruh mereka kerjakan, kadang soal 1, 2, 3 itu mereka lama, agak mulai males, jenuh kayak gitu. Nah, kalau soal yang di kuisis ini kalau sampai belasan saya kasih itu, mereka excited dan semangat kayak gitu, dan nilainya juga lumayan bagus kayak gitu ya, daripada yang pembelajaran biasa tanpa menggunakan kuisis, tanpa menggunakan teknologi. Itu sih yang membuat saya memuaskan saya. Siswanya aktif dan nilainya lumayan naik dari yang sebelumnya tanpa menggunakan aplikasi atau menggunakan HP, siswanya bawa HP. Berarti di sini pemanfaatan teknologi ya, dalam aplikasi-aplikasi maupun pembelajaran seperti kuisis dan lain-lain. Ya, jadi memang di era seperti kita sekarang harus menggunakan hal-hal seperti itu agar bisa menarik siswa untuk lebih termotivasi dalam belajar. Nah, selanjutnya jika kita gambarkan dalam angka 1 sampai 100 misalnya, menurut Pak Wayan, berapa angka ketercapaian tujuan dari pembelajaran kemarin? Nah, tujuan pembelajaran kemarin kan memahami dan menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya. Nah, kalau dari 1 sampai 100, menurut saya siswa ini ada perkembangan lah, peningkatan hasil belajar. Nah, capaian tujuan untuk pembelajaran kemarin itu sekitar di angka 80. Nah, karena ya tadi kenapa enggak di atas 80, karena masih beberapa siswa itu dia keterbatasan waktu ketika menjawab soal evaluasi yang saya berikan. Nah, yaitu tadi karena mereka nggak menguasai perkalian. Yang sudah menguasai perkalian, ya, dia itu mencapai tujuan pembelajarannya yang sempurna. Dia bisa memahami konsepnya. Sebenarnya semuanya bisa memahami konsep, cuma konsepnya kan rumusnya sudah jelas. Nah, cuma dalam pengerjaannya butuh perkalian tadi. Nah, kalau mereka yang nggak hafal perkalian, lambat di proses pengaliannya itu tadi, menyebabkan mereka
butuh waktu lama untuk menyelesaikan soal tersebut kayak gitu. Sehingga itu yang mengendalikan mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu yang menghambat mereka, kendalanya di situ. Nah, kalau dari segi angka sih 80% sih, 80% siswa sudah mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Berarti sekitar 80% Pak Wayan ya untuk tercapaian tujuan pembelajaran dari yang sudah Pak Wayan lakukan. Nah, tadi Pak Wayan juga sudah menyampaikan mengenai kesulitan-kesulitan, kan diantaranya adalah kesulitan bagaimana siswa memanfaatkan teknologi tersebut, kemudian ada juga yang belum menguasai dasar matematika, tadi kan sudah disampaikan di awal oleh Pak Wayan. Kemudian juga perlunya dukungan dari orang tua, kerjasama supaya pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu bisa berlangsung lagi di rumah dan Ya. dibiasakan. Ya, karena harus pembelajaran bermakna itu kan kalau mereka itu sering membiasakan. Kalau apapun yang kita biasakan, kayak mereka main game, biar mereka terbiasa main game setiap pulang sekolah, saya main game. Jadi mereka tuh hafal sampai karakter-karakter game, karakter-karakter apa tuh hafal. Nah, saya pengen ajak orang tua itu gimana misalnya mereka itu nanti saya kasih link perkalian-perkalian kayak aplikasi perkalian kayak gitu. Coba mungkin sejam atau 30 menit di rumah itu mereka diawasi untuk mengerjakan soal-soal perkalian itu. Sehingga kita ada kerjasama dengan orang tua. Nah, karena apa? Karena kita terbatas waktu di kelas paling 2 jam pelajaran. Nah, kalau di sekolah dari jam 8 sampai jam 2 siang aja. Sisanya mereka di rumah. Nah, diawasi oleh orang tua. Itu yang di rumah, di lingkungan rumah atau lingkungan masyarakat itu yang paling penting mengubah mereka itu kayak gitu. Karena lebih kebanyakan di situ. Nah, saya pengennya itu mungkin nanti ketika ada rapat komite atau apa, mungkin menyarankan seperti itu kepada orang tua, setidaknya mengawasi anaknya. Nah, sehingga ada kerjasama kita, sehingga nanti buat anaknya juga kayak gitu ya, keberhasilan dalam pembelajaran untuk anaknya juga. Nah, bukan untuk guru, nah tapi untuk mereka kembali ke mereka, karena memang kita nggak semua orang semua anak pintar matematika nih, pintar perkalian, tapi setidaknya ini penting bagi logika mereka, nanti logika berpikir mereka, ya berpikir kritis mereka, biar mereka nanti nggak tertipu oleh orang atau dibohongi orang masalah perkalian. Itu penting juga dalam kehidupan sehari-hari mereka. Saya tekankan kepada mereka, nah agar ini masalahnya yaitu dasar-dasar matematika itu, karena sejak kita COVID kemarin itu yang menyebabkan mereka itu terkendala di situ, sehingga mereka paham konsepnya, rumusnya udah ingat nih, A kali A kali A kali A misalnya. Nah, tapi ketika mengalihkan nggak bisa, rugi. Tahu konsep tapi prosesnya nggak bisa gitu. Padahal dasarnya yang harus penting dulu. Nah, baru itu. Makanya setiap pembelajaran selalu tes perkalian setelah selesai pembelajaran pun yang bisa jawab perkalian boleh pulang, boleh istirahat seperti itu. Jadi saya sering melakukan hal-hal seperti itu buat mereka ini. Tapi namun kalau saya cuma lakukan di sekolah aja, nggak berlanjut di rumah, itu mereka sering lupa. Nah, dan kalau nggak jadi kebiasaan itu mereka susah mengingatnya kayak gitu. Tetapi kalau kayak seperti game, mereka jadikan kebiasaan tuh cepat mereka ingatnya. Gitu. Nah, nanti saya coba mungkin solusinya. Saya kan tuh ada kayak link kalian matematika yang mereka tuh lewat HP di rumah mungkin diawasi karena oleh orang tua kayak gitu, bisa kerjasama dengan semua orang. Jadi harapan Pak Wayan terbentuknya kerjasama yang erat gitu Pak Wayan Ya, antara orang tua, sekolah, keluarga dan juga masyarakat. Kemudian juga tadi penguasaan dasar-dasar matematika, dan tadi Pak Wayan juga menggambarkan bahwa sebenarnya matematika itu penting karena itu bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya Pak Wayan, dari proses yang sudah Pak Wayan lakukan dari awal kemarin sampai kemudian kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, apa yang menurut Pak Wayan sudah mantap dan apa yang perlu Pak Wayan tingkatkan lagi berdasarkan apa yang sudah kita lakukan kemarin? Oke, nah dari sebelum-sebelumnya memang ini kan siswanya 15 orang kelas 8 Pak. Ya. Nah, dari 15 orang ini sebelumnya itu hanya 1-2 orang yang menguasai perkalian. Nah, ketika saya sudah melaksanakan setiap pembelajaran, sebelum pembelajaran untuk perkalian dulu. Nah, habis itu saya juga pada awal pertama masuk itu saya suruh buat tabel perkalian di depan buku catatannya. Nah, itu mengantisipasi kalau mereka lupa perkalian bisa lihat di situ ketika pembelajaran. Nah,
bukan ketika ulangan tapi ya, Iya. ketika pembelajaran kayak gitu. Nah, bisa lihat di situ. Nah, itu siswa ini dari yang awalnya 2 orang yang menguasai perkalian sudah mau capai setengahnya. Ya, sampai 7-8 orang. Nah, ini tinggal beberapa lagi mungkin mereka yang dari penguasaan orang tua ya tadi ya kurang mungkin. Nah, orang tuanya mungkin sibuk di ladang kan rata-rata jadi petani menoreh ya kan. Nah, itu mengalami kesibukan sehingga kurang mengontrol anaknya. Nah, jadi itu yang saya lihat itu ada peningkatan mulai dasar-dasar matematikanya dari kalian itu mulai meningkat anak-anak nih. Yang kelas 8 ini sudah mencapai setengah dari jumlah peserta didiknya. Nah, nanti ya itu tadi saya ingin ke depannya saya terus ingin hampir semuanya bisa perkalian. Pokoknya harus sampai 100% semua peserta didiknya dasar-dasar matematikanya dari perkalian. Nah, yang paling penting kan perkalian dulu. Nah, kalau penjumlahan, pengurangan itu sudah mereka bisa kayak gitu. Nah, kalau bisa perkalian ini pembagian pasti bisa. Nah, karena dasarnya pembagian kan perkalian juga. Nah, itu saya ingin lebih menekankan di situ. Nah, itu tadi saya mantapnya itu dari awalnya 2 orang, jadi udah setengahnya. Nah, 7-8 orang. Ini saya ingin, apalagi nanti kalau saya sudah kerjasama dengan orang tua, mungkin akan tercapai 100% siswa saya bisa menguasai perkalian tadi itu yang kelas 8 tadi itu. Ya, jadi tadi ada peningkatan Pak Wayan Iya. dalam hal penguasaan Dasar kemampuan matematika. dasar matematika yaitu perkalian. Ya, itu pembiasaannya di sekolah saat pembelajaran. Saya setiap awal pembelajaran saya biasakan seperti itu. Apalagi kalau ditambah di rumah Pak Rumadi. Nah, itu makin mantap lagi nanti. Nah, saya yakin itu. Jadi nanti ketika saya mengajar sudah mantap perkaliannya, proses pembelajaran itu akan cepat. Nah, jadi tinggal lebih mengingat-ingat konsep aja lagi, mengingat rumus. Ya, menemukan rumus, nggak lagi berkutik ke dasar lagi. Ini kita mau mengajarkan konsep, mengajarkan rumus, masih berkutik ke dasar itu aja. Nah, itu yang sering membuat saya greget, membuat proses pembelajaran itu jadi lambat seperti itu. Oke, jadi luar biasa sekali Pak Wayan. Tadi mungkin juga tadi kan sudah digambarkan bahwa memang ada peningkatan gitu Pak Wayan ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Dengan berkaca atau melihat dari apa yang sudah Pak Wayan lakukan, ada peningkatan dan segala macam tadi, dari jelaskan Pak Wayan juga. Nah, terakhir, apa yang mungkin Pak Wayan lakukan dalam kegiatan pembelajaran berikutnya untuk meningkatkan hal ini? Nah, untuk pembelajaran berikutnya itu kemungkinan saya pertemuan berikutnya kan bentuk akad juga. Ini dasarnya juga perkalian. Nah, mungkin untuk berikutnya yang pertama kan tadi kerjasama dengan orang tua tadi ya sudah saya jelaskan. Habis itu saya akan lebih meningkatkan pembelajaran teknologi saya karena kan saya melihat siswa ini aktif dalam pembelajaran kalau menggunakan HP-nya ya sangat aktif. Nah itu. Nah jadi mungkin ini kan baru saya menggunakan kuisis itu kan hanya menjawab soal-soal tanpa adanya game. Nah ini saya mungkin cari gimana caranya siswa itu belajar tapi dia main game. Contohnya mungkin itu baru-baru ini kemarin saya sudah lihat Pak Rumadi ada namanya Tomkit kalau nggak salah itu namanya. Dia itu kayak gini. Jawab soal dulu, misalnya jawab soal 3 kali benar, dapat peluru 7. Nah, dapat peluru di 7. Jadi, siswa itu dia excited menjawab soal, biar dapat peluru, biar bisa bermain game dengan teman-temannya, tembak-tembakan dan segala macamnya itu. Nah, itu sudah saya dapatkan. Nah, karena kan siswa saya tahu nih beberapa siswa sebagian besar itu senang main game kan. Nah, saya coba gamifikasi mungkin ya pembelajaran berbasis game kayak gitu. Jadi biar siswa itu lebih senang lagi kayak gitu. Nah, udah menggunakan teknologi, tambah ada gamenya dan ada pembelajarannya di situ. Jadi mungkin siswa akan tambah aktif. Semoga nanti dengan dilaksanakannya ini tujuan pembelajaran saya bisa tercapai 100% kayak gitu. Nah, tambah mungkin nanti saya ingin juga belajar dengan Pak Rumadi mungkin mengenai kalau sebelumnya kan saya belum terlalu mengerti juga tentang pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Nah, mungkin saya hanya
lewat PowerPoint dan lewat kuisis tadi. Belum ada kayak video pembelajaran, ada yang berbasis konten lain lagi. Nah, itu mungkin saya perlu belajar yang pembelajaran yang lebih berdiferensiasi kayak gitu. Sama Pak Romadi yang calon guru penggerak kan sudah mungkin sudah ada sering pelatihan tentang pembelajaran itu. Gimana sih yang RPP-nya yang berdiferensiasi, pembelajaran yang di kelas itu seperti apa? Mungkin nanti sekali dua kali saya ikut Pak Romadi masuk kelas kan, di IPS kan Pak Romadi kan IPS, gimana sih konten-kontennya kalau yang berdiferensiasi di pembelajaran IPS di kelas kayak gitu. Mungkin saya ingin mengadaptasi yang dari situ. Nanti saya gabungin dengan yang game tadi. Nah, pembelajaran berbasis game tadi apakah bisa kan? Kalau bisa kan udah berdiferensiasi, udah berbasis teknologi dan juga ada gamenya. Jadi siswa mungkin akan tambah aktif. Nah, apalagi yang berdiferensiasi kan tadi menyesuaikan dengan apa namanya gaya belajar siswa kan. Nah, mungkin yang auditory kan, ada audionya, nah, visual kan mungkin yang video dan segala macam gambar-gambar. Nah, itu mungkin saya lebih ingin belajar lagi kayak gitu karena itu kalau apa namanya, saya itu orangnya kalau nggak belajar lihat langsung, lihat contoh langsung tuh nggak bisa, kayak saya itu kinestetik kayak gitu, kinestetik tapi harus langsung lihat contohnya nampak. Kalau belajar mandiri sendiri di PMM tuh memang sudah cuma kurang klek di pikiran saya itu. Nah, masing-masing ada orang bingung-bingungnya. Nah, kalau Pak Romadi kan sudah ada pertemuan dengan guru-guru di Indonesia kan, di Tanah Bumbu udah ada ininya. Mungkin saya bisa belajar dari situ tentang pelajaran diferensiasi itu sih Pak Romadi. Ya, jadi luar biasa apa yang disampaikan tadi, bahwa Owen terus berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, ya, pembelajaran yang interaktif menggunakan media-media, aplikasi, game dan sebagainya, yang tentunya ini adalah tujuannya bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas lagi agar siswa itu senang dalam belajar. Dan tadi Pak Wen juga menyinggung pembelajaran berdiferensiasi. Memang kita perlu memperhatikan bahwa siswa itu punya kebutuhan masing-masing. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi hal-hal seperti ini memang perlu kita tingkatkan. Di luar biasa apa yang Pak Wayan sampaikan tadi. Semoga apa yang Pak Wayan rencanakan ke depannya untuk selalu melakukan inovasi dalam kegiatan pembelajaran, membuat pembelajaran yang lebih berkualitas, membuat pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa, kemudian juga tadi dalam hal penguasaan matematika dasar, perkalian dan sebagainya bisa tercapai. Ini luar biasa percakapan kita hari ini. Semoga apa yang direncanakan oleh Pak Wayan dalam kegiatan pembelajarannya bisa terlaksana dengan baik, dan apa yang kita lakukan semua bisa meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar. Oke, terima kasih Pak Wayan atas waktunya untuk percakapan kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat sukses kepada Pak Wayan, semoga selalu berhasil dalam kegiatan pembelajarannya, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan semoga bisa terus berbagi gitu ya kepada kawan-kawan agar bisa saling membantu dalam kegiatan pembelajaran. Nanti kita lebih tingkatkan di komel kita nanti kan, komunitas belajar kita, saling tukar pikiran, keluh kesah mungkin kan kesulitan, nanti bisa diadopsi kelebihan-kelebihan dari teman-teman. Oke, terima kasih Pak Wayan, luar biasa. Oke, mungkin saya akhiri untuk percakapan kita hari ini. Semoga nanti bisa kita sharing lagi mengenai hal-hal yang menyangkut pembelajaran. Oke, terima kasih Pak Wayan. Sama-sama Pak Roman.